melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani. Baiklah, terima kasih Pak Kusnen videonya. Sekarang dipersilahkan kepada Pastor Sandro untuk bersharing mengenai buku yang ditulis oleh Pastor. Silakan Pastor. Itu untuk apa? Untuk apa? Ulangi. Bisa bersharing atau membawakan renungan untuk sahabat LPF, Pastor? Ya, kira-kira begitulah. Iya. Terima kasih, Pastor. Hari ini kita rayakan Santo Matius, penginjil, ya. Ya, ini apa yang ditulis Matius sendiri
bab 9 tentang dia sendiri bagaimana dipanggil. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius, lalu mengikuti dia. Kemudian ini Yesus makan di rumah Matius dan lain-lain. Itu adalah Injil hari ini ya. Ini yang saya mau tunjukkan. Tolong ini ya. Tolong ini apa? Tunjukkan di tengah-tengah itu. Ini operator. Ada melihat. Ini saya lakukan hari ini. Masih apa dan ini. Saya merenungkan ini dengan gambar. Jadi ini renungan nanti Romo Ruben itu yang lebih ahli untuk renungannya. Saya mau bicara dengan gambar. Saya mau bicara dengan gambar. Jadi kalau kamu melihat ini gambar ini misalnya, kalau bisa ditunjukkan dibesarkan itu di tengah lebih baik. Halo. Pak Kusnen, apakah ada gambar mengenai yang Pastor Sandro maksudkan, Pak Kusnen? Gambar yang ada Matius dan Yesus? Saya kebetulan Ada di Bu Regina. mungkin ada di Ibu Regina kali ya. Jadi saya tunjukkan itu dan di atas. Coba sebentar. Coba dulu. Sudah saya kirimkan Pak Kusnen. Oke, bentar saya. Sambil menunggu, saya bisa bilang ini. Jadi saya bicara dengan gambar. Jadi seharusnya gambar ini membantu kita itu untuk mengerti sesuatu yang lebih dalam yang kita itu dengarkan dan renungkan. Tadi kita berdoa 20 menit itu dengan doa-doa terus, tapi mungkin ini kita belum cukup itu mendengar, bahkan itu mendengarkan bisikan Roh Kudus. Apa yang mau sampaikan kepada kita hari ini? Bagaimana bisa rasakan itu? Ya. Kalau kamu melihat ini ada cahaya yang datang dari pintu dari Yesus, nah, itu yang panggilan itu, ikutlah aku. Pasti Yesus, kalau bisa tunjukkan saya dulu. Jadi ini adalah kira-kira ini adalah cahaya itu, satu itu membuka pikirannya, satu yang buka hatinya, yang lain menggerakkan tangannya dan untuk meninggalkan ketujuan untuk berdiri dan ikut Yesus. Jadi Tuhan itu yang memanggil kita kepada hidup ini juga memberi juga rahmatnya membantu kita. Inilah pesan yang saya mau sampaikan kepada kita ini. Ya.
Jadi ini dari pasti Yesus itu sudah mengenal Matius karena kota kecil Kafarnaum itu tidak bisa, dan juga latar belakang ini orang berdosa karena dia anggap orang berdosa karena dia tagih pajak itu untuk Kaisar untuk membayar dominasi dari Romawi. Jadi itu dianggap itu orang itu yang pengkhianat itu dari orang Yahudi jadi tapi Yesus justru memanggil orang yang kita tidak sangka-sangka, memanggil kita juga satu saat, memanggil juga Pastor Sandro. Ini bagaimana ini lahir di dalam hatiku, itu kemauan itu untuk mengekspresikan ini dengan gambar. Ini sudah dari sejarah lama itu. Tadi itu waktu tunjukkan beberapa gambar, ada juga. Misalnya salah satu itu gambar seperti ini, ya. Ini kelahiran Yesus. Di sini sudah ada suatu masih muda, masih umur 20 tahun di filsafat. Saya buat ini dan kalau melihat ini sudah ada satu komposisi. Ada Maria dilahirkan Yesus di Bethlehem. Tetapi dalam posisi mirip di atas itu muda itu menjadi bunda Yesus dan bunda gereja, bunda kita. Melalui itu penderitaan kehilangan anaknya itu mempersembahkan anaknya bagi kita, ya. Tapi ini juga misalnya satu gambar juga ini dengan Kina saja itu, ya. Jadi itu adalah satu komposisi ini ekspresikan satu renungan gambar saya. Kalau dalam buku yang saya edarkan itu, terutama yang kedua itu yang hijau, dengan tahun C dari Lukas, itu bisa nanti bulan November, akhir November ini mulai lagi bisa digunakan setiap hari Minggu untuk memperdalam katekesi liturgi. Ini adalah satu mimpi impian saya itu dari waktu masih frater, untuk nanti saya akan berkatekesi dengan gambar. Dan bagaimana itu? Saya pernah itu memberi katekesi kepada para katekis, juga kepada umat. Waktu saya di Mentawai, sesudah misa, ada katekesi, saya keluarkan papan tulis dan saya dengan situ saya tulis yang hitam dulu, ya, dan saya itu bergambar ini dengan gambar naif. Dan itu untuk supaya orang itu yang belum tahu membaca dan menulis, mereka ada ingatan itu dengan gambar-gambar itu. Jadi ingat juga pelajaran, dan itu juga menjadi laris juga, ya. Dan juga waktu situ memang saya itu juga melaksanakan ini. Bagaimana lahir kemauan saya ini untuk melukis ini sudah dari waktu saya di SD, dari umur 10-12 tahun begitu. Kemudian ini ada kesempatan waktu saya masuk seminari Severian, ada seorang pastor itu yang membantu saya, mengajak saya itu, dan juga ada kebetulan ada satu calon itu yang sudah umur lebih besar, itu sudah pemuda, dan dia sudah ikut kursus-kursus kesenian. Jadi dia sangat pintar itu dengan sketsa-sketsa. Jadi
Jadi guru saya itu justru itu adalah alam, karena ini juga ada misalnya ini sketsa-sketsa seperti ini dan juga bagi gambar ini masih ada saya dapat itu dalam album-album yang saya coretin, ya masih ada dari dulu waktu saya masih muda. Tapi itu menggambar keindahan dari alam mulai dan juga melihat keindahan dalam hidup sederhana kita. Satu kursi, satu meja, satu jendela, satu rumah, satu pohon. Itu adalah suatu ciptaan Tuhan. Jadi menjadi suatu mistik ini juga untuk dekat juga itu kepada melihat keindahan dalam setiap orang. Juga melukis wajah-wajah orang itu. Setiap orang ini punya kekesalan itu. Ada juga cahaya matanya dan lain itu. Jadi kita bisa memuji Tuhan juga itu dengan menggambarkan ini apa ciptaannya, dan sekaligus itu menjadi guru kita alam itu untuk keterampilan untuk melukis. Sampai itu memang ini juga ada sampai saya sempat juga itu satu kursus 6 bulan dengan satu seniman. Tapi waktu datang di Indonesia ya ada sedikit juga saya buat gambar-gambar itu juga yang kemudian dengan minyak itu dengan di atas kain, kemudian dikirim ke Italia itu dijual, dapat pemasukan itu juga untuk memajukan misi kami. Itu tapi kemudian itu menjadi regional dan lain itu di paroki dan lain itu dengan kepemudaan, tidak ada waktu lagi konsentrasi untuk itu, karena kalau kita mulai menggambar harus mengasingkan diri, jadi kita tutup kamar itu, karena kalau orang bisa ketuk pintu kita sibuk. Jadi ini tidak bisa ini soal. Sehingga itu saya buat tekad dengan sangat menderita juga itu, karena jadi saya menutup ini apa itu kotak saya itu dengan warna-warni dan ini, tapi itu muncul suatu tekad yang baru yang tidak ukuran itu. Dari waktu itu saya mulai cari melukis lagi itu, tetapi wajah Kristus di dalam hati orang. Dan itu memberi kebahagiaan juga itu melihat, karena ini adalah gambar yang hidup. Gambar yang hidup. Jadi saya sangka itu tidak ada kebahagiaan lebih besar. Hanya itu waktu justru sudah dibebaskan, ditugas bebaskan ini, dibebas tugaskan, dan dia diparkir di sini, di Cempaka Putih Barat 26, nomor 20 di Wisma Comforti. Ini untuk mengisi hari-hari itu. Muncul lagi itu, saya buka itu lagi itu, dapat lagi kotak akuarel saya, dan saya mulai lagi dengan hasil dari perenungan saya, dan saya mulai memikirkan apa yang saya lukiskan itu adalah mimpi saya, jadi tentang yang saya renungkan sepanjang hari. Itulah, jadi mungkin ini bisa berguna
untuk Anda juga. Dan kalau kamu baca buku saya, ini 99% adalah sabda Tuhan. Yang sumbangan saya itu juga adalah sarana gambar. Tetapi karena ada Injil, ada pesannya, ada juga catatan-catatan itu yang membantu mengerti isi gambar saya. Karena dengan Lectio Divina, kita belajar memandang dan menghadapi realita hidup dengan mata Tuhan, dengan hati Tuhan. Dimana itu yang sudah, yang sekarang, dan yang akan datang itu adalah satu bagi Tuhan. Bagi kita itu tidak, karena kita terbatas. Ada masa lalu, ada sekarang, ada yang akan datang. Tapi bagi Tuhan itu present semua. Nah, jadi itu yang kita diajarkan dengan Lectio Divina komplit itu, yang saya melihat itu dalam liturgi hari Minggu. Liturgi hari Minggu itu juga ada bacaan pertama, biasanya itu dari Perjanjian Lama, kemudian bacaan kedua dari Perjanjian Baru, tapi dari para rasul. Sabda Tuhan itu di tengah sabda Tuhan itu ajaran, dan itu melihat bagaimana dinubuatkan dulu, bagaimana dikatakan diajarkan Yesus dan dilakukan Yesus, dan bagaimana kita praktekkan dalam surat-surat Paulus itu, Yakobus dan lain, adalah kehidupan kita sehari. Sudah, kalau ada pertanyaan ini boleh kita isi lagi. Ya, Pastor. Ya. Pastor kan ada membuat 3 buku. Nah, buku yang masih tersisa itu kan tinggal 2 buku ya, Pastor ya. Yang satu set itu harganya 100.000, nggak salah kan? Ada 2 buku. Tunjukkan tadi. Ya. Sehingga mungkin bagi teman-teman yang mau memiliki buku yang Pastor Sandro lukis dan dengan renungan di dalamnya, itu boleh nanti menghubungin saya ya. Jadi nanti kita bantu Pastor Sandro ya. Mudah-mudahan nanti rencana untuk pencetakan buku berikutnya juga akan berjalan dengan baik dan lancar ya, Pastor ya. Ya. Terutama ini adalah tahun C itu dari Santo Lukas. Ini adalah dengan tanggal 29 kalau saya tidak salah, November nanti mulai Advent, mulai buku ini. Itu tentang Matius dan Markus sedang berjalan. Matius sudah komplit itu, bisa, tapi saya tunggu saja kalau ada yang bisa bantu menyusun dan lain dengan komputer dan lain itu, karena saya sudah tua sekarang ini coba. Mungkin saya bantu sedikit, Pastor. Mungkin teman-teman perlu tahu, waktu dulu ada seorang frater yang membantu Pastor untuk menyusun dan menyuntingnya, sehingga mengumpulkan gambar-gambar dan membuatnya menjadi 1 buku. Nah, sekarang Pastor kekurangan tenaga untuk menyunting buku yang terakhir. Karena Bruder itu sudah di Afrika, di Sierra Leone. Ya, tugas di Afrika ya. Jadi kalau teman-teman ada yang punya talenta untuk bidang ini, bisa membantu Pastor untuk menyunting gambarnya dan menyusun jadi sebuah buku ya, Pastor ya. Terima kasih. Silakan yang bagi teman-teman yang ingin bertanya. Terima kasih, Pastor. Terima kasih, Ibu Mustika. Sama-sama.
Pastor, tadi saya lihat di bagian akhir penutup itu ada tulisan, hendaklah kita tanpa henti memandang Dia, masuk dalam lukanya, menghirup cinta kasih-Nya, memandang gembala elok yang telah memberi nyawanya bagi domba-dombanya. Indah sekali, Pastor. Bisa cerita nggak, Pastor, waktu Pastor menuliskan pernyataan seperti itu, Pastor Sandro? Makasih, Pastor. Ya, itulah. Karena luka-luka Yesus itu waktu tanda kebangkitan, coba lihat itu. Bukan ini kemuliaan, Yesus itu yang menjadi pemenang dan lain-lain. Waktu dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, dia memperlihatkan apa? Pastor Pio tadi. Luka-lukanya. Dan ini tidak tutup itu. Masih berdarah. Pastor Pio itu menjadi satu contoh, ya misalnya itu ya karunia itu. Tapi apa artinya? Bahwa luka-luka, sakit hati, kita juga percobaan dan lain itu yang kita alami dalam hidup kita, ini tidak buang, jangan buang. Karena itu adalah tanda kesempatan itu justru untuk tanda kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Harus kita tanya saja itu. Bukan ini bilang kepada Tuhan, bebaskanlah aku. Bukan itu saja. Tetapi apa artinya itu Tuhan? Untuk mengenal kehendak-Mu. Nah, jadi luka-luka itu adalah berkat itu. Karena kita keras kepala seperti murid-muridnya ya. Itu yang tidak bisa mengerti itu salib. Kita juga sekarang ini, siapa mau itu menderita? Siapa yang pilih menderita? Bodoh ya. Itu cara berpikir kita. Tapi Tuhan itu justru memilih jalan itu. Untuk menunjukkan cintanya. Nah, jadi memang Santo Matius itu juga mengalami semua ini. Dan akhirnya dia belajar itu. Memberi hidupnya bagi orang lain. Mati martir. Jadi juga ini jadi luka-luka itu juga tidak lupakan ini. Jangan lupakan. Tetapi harus kita mendengar Tuhan itu. Dengarlah, hai Israel. Dengarlah. Itu doa yang diminta Tuhan itu, dengarlah dulu. Cintai Tuhan, cintai sesama. Jadi ini luka-luka itu adalah supaya kita menjadi sadar atas identitas kita sebagai anak Allah. Itu anak Allah yang menjalan itu kehendaknya itu supaya semua orang selamat itu. Jadi nanti Romo Ruben itu akan menjelaskan lebih baik. Ya, terima kasih Pastor Sandro atas pernyataan yang tadi ya, yang sudah disebutkan. Terima kasih, Pastor. Adakah sahabat LPF yang akan bertanya kepada Pastor Sandro? Mau tanya dulu Mbak, bukunya itu buku untuk anak-anak atau untuk orang dewasa? Bukunya itu Bu, kalau dibuka, jadi Iya. sebelahnya gambar, sebelahnya renungan.
Jadi untuk orang dewasa. dewasa gitu. Ya. Punya itu 100 disertai 100 juga dengan satu gambar di kartu ini. Di sini tertulis pemakaian optimal katekesi liturgi ini. Jadi kedua, seharusnya itu setiap gambar dan setiap minggu ini adalah renungan. Jadi bagaimana? Nah, itulah seperti tadi itu Anda itu dengan doa-doa itu persiapan dengan berdoa, dengan minta rahmat Tuhan itu dan Roh Kudus itu untuk mengerti pesannya. Kemudian ini ada lezio. Nah, lezio itu adalah membaca Injil yang tertulis itu bukan 1 kali, 2, 3 kali, 10 kali. Sampai kita itu masuk itu. Nah, jangan itu seperti apa kita mendengar, itu seperti hujan di atas atap. Turun, 5 menit itu sudah kering. Tidak tumbuh apa-apa itu di atas atap. Karena tidak Meresap. Jadi itu juga yang kita baca itu harus kita resapi dalam hati kita. Harus menjadi daging, menjelma. Jadi misteri penjelmaan itu terus dari sabda Tuhan itu yang menjadi daging, ya itu harus menjadi daging hidup kita. Baru itu deh. Kemudian itu sesudah lezio ada meditasi, renungan. Merenungkan itu apa ini untuk saya, untuk hidup saya. Nah, lalu itu adalah oratio, kontemplatio, berdoa. Jadi berdoa supaya Tuhan itu membantu menjalankan ini apa yang saya bacakan itu, yang saya renungkan. Dan yang kelima adalah aksio. Aksi artinya itu apa saya buat hari ini dengan inspirasi sabda Tuhan itu. Jadi itu di dalam setiap buku nanti bisa dapat satu kartu seperti ini supaya menjadi pedoman. Nah, kalau begitu itu karena itu saya bilang itu tidak ada, ini adalah sedikit karena tidak penting itu yang kita dengarkan itu renungan, doa-doa dan lain itu. Tapi apa yang keluar dari hati kita, itulah doa. Tadi maaf ya, tapi hanya ini ya, membantu, kita harus membaca, harus kita mendengar, harus kita itu membantu, tapi itu untuk memperluas dan membantu kita. Tapi nanti kalau bisa meresapi sabda Tuhan itu menjadi motor hidup kita, menjadi motivasi hidup kita, memberi arti kepada itu kita tunjukkan anak kecil. Ditunjukkan kepada kita itu seperti guru. Biasanya kita itu anak kecil itu kita meremehkan ya itu. Melihat itu lucu-lucu ya. Tapi Yesus itu ambil itu. Kalau kamu tidak menjadi seperti ini, kamu tidak masuk surga. Oh, besar itu. Jadi apa itu Tuhan itu mau sampaikan kepada kita dengan tanda anak kecil itu? Kekecilan Tuhan itu memilih kekecilan, memilih itu kelemahan, memilih kita justru itu orang berdosa, untuk memilih Matius untuk menjadi rasul, menjadi penginjil. Nah, itulah yang bagus itu. Iya. Anak kecil itu ada arti. Terima kasih Pastor Sandro. Ya. Untuk sesi kedua ini akan dibawakan oleh Pastor Ruben. Mohon berkatnya Pastor Sandro untuk Pastor Ruben agar dapat membawakan renungan dengan baik. Terima kasih Pastor Sandro. Ya, baik. Baik, silakanlah Romo Ruben ini. Semoga Roh Kudus turun di atasmu dan untuk menyampaikan
apa yang dimau sampaikan Tuhan kepada kita, terutama dalam suasana COVID ini, dengan semua kesulitan yang kamu ungkapkan itu dalam doa-doa itu. Banyak orang membutuhkan sekarang ini pertolonganmu. Ya Tuhan, berkatilah kita semua melalui juga renungan dari Romo Ruben. Amin. Amin. Kepada Pastor Ruben, waktu dan tempat kami persilakan, Pastor. Terima kasih. Terima kasih, Pastor Sandro. Saya jadi gimana ya? Rasanya berkecil hati dalam arti bukan ini, tapi melihat sejarahnya beliau tadi, wah, saya masih sebagai seorang frater yang belajar filsafat, dan beliau sudah menjadi pendamping para teologan yang di atas saya. Dan juga saya boleh tadi mengatakan ahli, saya tidak ahli sih, saya hanya S2, mohon maaf, malah tidak S2, S1, sorry, di Jogja, di Fakultas Teologi Weda Bakti, waktu itu sebagai calon imam Lojo Makassar, ya. Lalu perjalanan hidup saya lanjut, ya Padre. Jadi saya ada ketika Padre ada di Jogja, saya di sana, tapi di Angi Mamiri. Nah, gitu. Tapi kemudian ketika tahun 2000 selalu saya melamar untuk jadi diakon di Projo Makassar, lalu ditolak, dan saya keluar, dan kemudian 2 tahun berikut saya melamar di OSC Provinsi Sang Kristus Papua. Lalu juga setelah sekian tahun di sana, lalu keluar juga di sana, dan akhirnya setelah sekian tahun saya mengajar di luar dan akhirnya melamar di MSA ini. Akhirnya saya memang ditabiskan di MSA di tanggal 17 April 2013 yang lalu. Jadi teman-teman saya sudah mendekati 20 tahun menjadi imam, saya baru imam balita waktu itu. Nah, MSA pertama kali saya dihubungi di sini karena nama belakang itu MSA, mereka pikir Agustinus. Memang awalnya ada sejarah Agustinus, tapi MSA itu Missionaries of the Holy Apostles, Apostles, para rasul. Sehingga dengan demikian saya mau tidak mau atau tidak mau memang ada dalam perlindungan para rasul kudus, dan salah satu rasul itu adalah Santo Matius. Nah, Santo Matius unik bahwa sebenarnya kita tidak mempunyai banyak informasi mengenai beliau, mengenai Rasul Santo Matius, kecuali bahwa kita tahu dia anak Alfeus, punya nama Matius, dan nama lainnya adalah Levi. Ya, nama lainnya adalah Levi. Kerjaannya adalah pemungut cukai, ya. Dan pemungut cukai ini tentu saja semacam pegawai pelepas, ya, kontrak atau sejenis itu, yang ada ikatan dengan pemerintah Romawi sebagai penjajah bangsa Israel pada waktu itu. Dan kemudian dalam perjalanannya dipanggil oleh Yesus dan mengikuti Yesus sampai dia ikut juga menyaksikan Yesus naik ke surga, karena dia adalah salah satu penginjil yang menuliskan kisah tentang Yesus naik ke surga. Dan setelah itu cukup sedikit memang juga berita tentang dia, selain bahwa dia pergi ke Ethiopia, dan Ethiopia sini bukan Afrika tapi Ethiopia Kaukasia yang dekat di ini, Persia dan sekitar itu. Dan memang informasi ini cukup sedikitnya karena kita memperoleh banyak, yaitu Injil yang pertama yang diletakkan, yang ada, yang kita punyai sampai sekarang, ya. Katakan kemungkinan besar ada, menurut tradisi sekitar tahun 50, 56 sesudah Masehi tentu saja,
dia menuliskan Injilnya. Nah, meskipun juga sampai sekarang ada beberapa keraguan bahwa itu bukan langsung ditulis oleh dia, tetapi ada hubungannya dengan dia. Nah, ini menarik untuk kita bahwa seorang Matius yang artinya pemberian Tuhan, pemberian Yahweh, itu punya ayah seorang Alfeus bernama Alfeus, dia kemudian menjadi seorang penarik pajak. Penarik pajak, pegawai pajak yang berhubungan dengan duit. Nah, menyangkut duit ini seringkali menjadi persoalan besar, bukan dulu saja, tapi sampai sekarang. Kalau sudah menyangkut masalah duit ini, kita sudah mulai was-was. Ya. Maka selalu ada, hampir semua, tetapi menyangkut uang ini, sebagian besar dari kita menuntut transparansi, karena itu ada banyak godaan di sana. Dan godaan itu terlihat pada diri banyak pemungut bea cukai. Mereka ya menurut informasi yang bisa kita dapatkan, mereka membayar dulu pajak yang kira-kira sekian ini pajak yang akan dibayar oleh penduduk Yahudi di tempat dia berada, ya, di daerah Kapernaum, seperti katakan tadi Padre Sandro, kota kecil, ya. Jadi dia bayarkan dulu sekian, lalu nanti setelah itu dia akan memungut. Nah, kelebihan dari situ barulah menjadi milik dari dia, itu. Jadi semacam gaji yang tentu saja tidak pasti berapa. Nah, hanya memang karena beberapa pemungut cukai melakukan dalam arti tertentu kecurangan. Pertama, ya karena mereka sudah bayar, mau tidak mau sekurang-kurangnya modalnya kembali, maka ada kadang-kadang kelebihan. Seperti kata Sakeus mengatakan, ya kalau ada yang kurugikan, saya akan mengembalikan 4 kali lipat. Jadi kemungkinan besarnya bahwa para petugas pemungut cukai ini adalah ya banyak korupsinya gitu loh, ya, karena mereka tidak akan melaporkan persis berapa yang dibayar oleh si ini, tapi dia, yang jelas dia sudah membayar lebih dahulu. Jadi bagi pemerintah kan dia sudah, penjajah dia sudah terima uangnya, sudah selesai. Nah, urusannya kamu mau rugi atau untung terserah kamu. Nah, itu yang menjadi pemikiran bangsa sebagian besar orang Yahudi, mungkin karena memang banyak dilakukan juga oleh para pemungut bea, memungut lebih daripada yang seharusnya, atau ya ada kecurangan-kecurangan, sehingga mereka pertama adalah kaki tangan penjajah, kedua sudah kaki tangan penjajah, mereka masih memungut lebih dari bangsanya sendiri, ya. Nah, saya tidak tahu karena berita kisahnya sampai sekarang kita tidak tahu mengapa Santo Matius menjadi pemungut cukai. Apa latar belakang kita tidak tahu. Yang jelas dia pemungut cukai, ya. Namun dari panggilan dari Matius kita bisa banyak merenungkan bahwa dia tidak seperti pemungut cukai yang lain yang dibayangkan atau yang dicapkan, ya, oleh orang-orang Yahudi bahwa dia seorang pendosa. Ya. Mengapa? Ketika Yesus memanggil dia meninggalkan segala sesuatu. Kalau kita lihat beberapa panggilan, termasuk para rasul sendiri, misalnya Nathanael ketika dipanggil, ya, Nathanael atau Bartolomeus, dia masih berdiskusi apakah ada sesuatu yang baik datang dari Nazaret, ya. Ketika dia bertemu, lalu Yesus menyapa dia, ya, lalu dia masih ada. Tapi Matius tidak mengatakan apa-apa dari situ. Dia dipanggil dan dia mengikuti Yesus. Tidak ada keraguan apa-apa dalam dirinya dan meninggalkan segala sesuatunya, ya. Tidak ada, saya belum melihat informasi apakah dia juga berkeluarga, dalam arti punya istri seperti Santo Petrus. Tetapi yang jelas bahwa dia meninggalkan segala sesuatu, meninggalkan uangnya di situ. Saya tidak tahu, saya tidak membayangkan apakah ada semacam asistennya di situ atau diserahkan kepada orang lain, ya. Tapi dia meninggalkannya, tidak lagi peduli
berapa banyak yang dia tinggalkan, dia tidak pusing apakah nanti akan rugi atau bagaimana uang tadi itu, bagaimana apakah kembali modal atau ada untung dari pekerjaan itu. Yang jelas dia pergi. Nah, dari sana kita bisa merenungkan bahwa seorang Matius sudah mempunyai bibit-bibit kebaikan di dalam hatinya. Ada kemungkinan bisa saja dia seperti Sakeus yang mungkin mendengar tentang Yesus tapi belum pernah melihat Yesus, lalu Sakeus berusaha melihat orang yang bagaimana sih Yesus yang diceritakan itu. Nah, karena Yesus sendiri cukup sering, cukup akrab dengan kota Kapernaum, maka hampir pasti Matius pun mendengar cerita itu. Dan bisa jadi secara manusiawi Yesus pun mengenal Matius sampai dia ketemu langsung panggil. Nah, yang pasti seperti tadi bahwa seorang Matius punya sesuatu bibit iman, keinginan untuk bertobat kalau dia pernah melakukan kecurangan terhadap bangsanya. Maka kita melihat bahwa Allah sungguh memandang apa yang ada dalam diri kita ketika memanggil kita. Dia tidak peduli apa sih yang terjadi dengan apa sih yang terjadi yang menurut pandangan kita manusia. Ya, seringkali kita manusia ya mungkin tantangan juga. Saya tidak tahu bagaimana pengalaman Padre Sandro ketika menjadi seorang formator, tapi saya pernah mengalami sebagai seorang formator sampai sekarang juga sebagai pastor paroki, tapi juga sebagai formator karena kami kekurangan tenaga di Indonesia. Nah, seringkali kita memandang entah dari pandangan kita, dari apa yang kita dengar dan kita lihat. Kita tidak sampai sungguh menyelami apa yang terjadi dengan orang atau para frater yang dipanggil ini, yang ada bersama dengan kita ini. Tetapi Tuhan mengenalnya. Kadang-kadang saya berpikir, bisa enggak ya frater ini? Dan tapi ternyata bahwa dalam perjalanan waktu, apa yang menurut saya tidak bisa, ternyata dia dipanggil dan menjadi seorang imam yang baik. Nah, di sana kita melihat bagaimana seorang Matius tadi memiliki latar belakang, ya, yang pasti latar belakangnya adalah bahwa dia dia orang terpelajar, bisa menulis, tapi tidak menulis kalau ada tidak bisa menulis kalau dia tidak tahu uang, gitu. Dia harus punya uang itu. Dan kemungkinannya bahwa dia adalah seorang yang tahu terpelajar, dia tahu bahasa Yunani dengan baik, dia tahu bahasa Aram, ya, bahasa percakapan pada waktu itu. Dari hal-hal yang bisa yang bisa ditelusuri dari tulisan dan kisah tradisi yang bisa kita dengarkan. Nah, seorang Matius yang dipandang jelek, hina, ya, dalam panggilannya tadi sesudah dia ikut Yesus, lalu kemudian bersama dengan teman-temannya, lalu berkumpul, ya, dan komentar orang-orang, terutama pasti orang Farisi, orang mengatakan, ya mengapa gurumu itu makan bersama dengan para pendosa? Banyak koreksi, kenapa makan dengan para pendosa? Bukan Matius, dan pasti ajak teman-temannya. Dan Matius pasti mengenal teman-temannya, ada yang baik dan ada yang buruk juga. Tapi dia memanggil bahwa rahmat Tuhan itu turun kepada siapa saja, termasuk para pendosa. Dan itu yang sungguh bahwa sesudah dia terpanggil mengikuti Yesus dengan setia, kurangnya informasi, dia tidak menulis banyak tentang dirinya sendiri, selain bahwa dia menyebut nama pemungut cukai itu Matius, karena yang lain menyebut Levi. Tidak menulis banyak cerita tentang dirinya, perjalanannya sendiri, tapi dia menceritakan tentang gurunya. Dan Tuhan menggunakan orang yang berdosa tadi, ya, yang dipandang berdosa tadi oleh teman sebangsanya, memanggil dia dengan kemampuan yang dimiliki sebagai seorang rasul yang baik. Dia menggunakan kemampuannya untuk menulis, dan yang sampai kepada kita itulah yang sangat bisa kita bisa kita renungkan, mirip Santo Yohanes Pembaptis, ya, gurunya, bahwa gurunya itu adalah seorang manusia, ya, sangat jelas dengan dia menceritakan silsilah Yesus, ya, silsilah Yesus yang kemudian bisa kita renungkan lagi. Di situ ada 4 wanita, ya, ada 4 wanita yang punya
kekurangan sendiri. Bahwa Yesus lahir sebagai manusia, tapi Yesus pula itulah yang adalah Mesias yang dijanjikan Allah kepada orang Israel. Karena dengan terlihat juga bahwa Matius memahami pemahaman orang Israel tentang Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Nah, menarik bahwa Pastor Sandro tadi sudah mulai sesuatu dengan apa yang dimilikinya. Ya, 1 Matius memulai memperkenalkan Yesus kepada kita dengan apa yang dimilikinya. Pastor Sandro dan beberapa orang memberikan kepada kita, meskipun itu belum kita punya semua, tapi memberikan kepada kita bagaimana ia mengalami Yesus dengan gambar. Seorang yang mengalami Yesus, mengalami sesuatu, mampu menggambarkan apa yang ada dalam dirinya. Tidak persis seperti apa yang diceritakan oleh kitab suci. Tetapi yang mau dikatakan oleh Pastor Sandro melalui gambar-gambar, lukisan, sketsa itu adalah apa yang dialami hasil renungannya dan digambarkan kepada kita. Itulah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh Pastor Sandro dan diberikan kepada kita dan akan menjadi, semoga menjadi lama bagi kita untuk menjadi bagian pertemuan kita. Yang tadi katakan bagian katekese, ya. Nah, katekesinya memang untuk orang tua, tapi gambar-gambarnya bisa anak-anak sehingga bisa dijelaskan kepada anak-anak. Ya, tergantung lagi kepada yang menjelaskan. Nah, bahwa Pastor Sandro memahami Yesus dan mengungkapkan, melukiskan Yesus itu kepada kita melalui pemahaman dan tentu saja pergulatan batin dan panggilan itu. Lalu tadi dikatakan buku yang ketiga belum selesai. Dan dicarikan minta siapa yang kira-kira bisa membantu. Nah, disinilah tadi kita bisa melihat bahwa ada kemungkinan Matius sendiri tidak menulis secara langsung, tetapi dia punya seorang murid yang bisa menuliskannya, atau entah diminta secara langsung atau tidak, ada muridnya atau pengikutnya yang bisa menuliskan itu. Sehingga berita tentang Yesus itu bisa sampai kepada kita. Itu sebuah contoh yang hidup, ya. Yang bisa dikatakan, ya, Pastor Sandro sudah mempunyai kemampuan untuk melukis, masa akhir hidupnya dia tidak bisa mengedit, dan orang yang dulunya membantu dia sudah tidak ada lagi yang lain. Jadi bisa jadi seperti tadi, bisa jadi Matius pun dibantu oleh bukan 1-2 orang, ya, untuk menjadikan tulisan itu menjadi sebuah tulisan yang hidup, yang sampai kepada kita sebagai sebuah Injil Matius yang bisa kita renungkan. Nah, itu yang bisa saya katakan dari apa yang saya bisa renungkan juga dari saya pahami ini. Tetapi yang pasti untuk kita semua, bahwa Allah memanggil kita dengan seluruh latar belakang kita tanpa kecuali, dengan kemampuan kita, dengan kelebihan dalam artian kesucian kita, dengan dosa kita dipanggil seutuhnya. Dan kita semua pasti sebagai seorang manusia mestinya sadar bahwa kita tidak ada pun dari kita yang tidak berdosa. Kita manusia berdosa. Kita pendosa, dan Tuhan memanggil kita semua dengan kemampuan kita. Ya, kita tahu murid-murid Yesus, para rasul, ada nelayan, ada pegawai, ada yang miskin, ada yang kaya, bahkan ada yang pemberontak. Ya. Nah, kemudian murid-murid Yesus kemudian berlanjut pun orang-orang para rasul kemudian berkembang menyebarkan sabda Tuhan, menyebarkan tentang kabar gembira Kristus kepada orang-orang lain. Ada Dorcas, ada Deborah, ya, ada Dorcas yang menjual kain dan lain sebagainya. Kita bisa melayani Yesus dengan cara kita masing-masing. Nah, seperti yang terjadi sekarang, bahwa saya bisa bersharing meskipun sekali lagi saya tidak ahli seperti Pastor Sandro mengatakan tadi, ya, tapi kita memberikan. Nah, kelompok doa ini telah menjadi bagian dari kemampuannya masing-masing, memiliki kemampuan. Ada yang bisa soal promosi, ada yang komunikasi, macam-macam. Kita menyebarkan, menjadi rasul Yesus dengan kemampuan yang kita miliki masing-masing. Pastor Sandro dengan melukis, yang lain dengan editing, ya, bisa juga ada yang menyanyi, ada yang bisa mengajar dengan lebih baik. Itu yang terjadi. Bahwa kita menjadi rasul pewarta Yesus dengan kemampuan yang kita miliki, juga berdasar dengan latar belakang kesucian kita, tetapi juga dengan kedosaan kita. Kalau kita tidak berdosa, kita tidak akan mampu memahami orang lain yang berdosa. Kita maunya akhirnya menjadi sama seperti orang Farisi. Kita hanya mau bergaul dengan orang-orang yang kita anggap suci. Ya, tapi ternyata Yesus memanggil orang berdosa juga.
Dengan demikian, latar belakang kita memiliki kekurangan juga, kita bisa memahami orang lain. Bahkan yang dipanggil menjadi imam, jadi uskup pun punya latar belakang yang tidak semuanya dikatakan suci dari awal. Kita tahu Santo Agustinus, bagaimana latar belakangnya. Uskup Agustinus, dia punya anak haram, ya, Adiodatus. Dan itulah yang kita mau mengatakan, Bapak dan saudara-saudara yang terkasih dalam kelompok doa ini, sungguh Tuhan memanggil kita dengan seluruh kemampuan latar belakang kita. Itu. Dan Tuhan menginginkan kita melayani Dia dengan kemampuan bakat yang kita miliki. Seperti kita bisa renungkan dari bacaan kemarin, mengatakan seorang yang menyalakan lilin itu tidak taruh di bawah gantang lalu tutupi dengan taruh di bawah meja lalu tutupi dengan gantang, tapi ditaruh di atas kaki dan di tempat di mana cahaya itu akan bersinar. Maka Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk dipakai melayani sesama. Dan Tuhan tidak pernah dalam bacaan Injil yang hari Minggu, Tuhan tidak melarang kita untuk menjadi yang terutama atau yang terdahulu. Tidak. Tetapi caranya berbeda. Pertama, kita mendahulukan yang lain, menjadi kita menjadi yang terakhir. Kalau kita menjadi yang terakhir, berarti kita bisa memastikan semua orang masuk. Kalau kita yang menjadi duluan, kita tidak yakin di belakang ini masuk atau tidak. Tapi kalau kita yang mendahulukan orang lain dan kita yang terakhir, kita tahu pasti semua sudah masuk. Dan kita akan menjadi yang terdahulu. Yang kedua, kita melayani sesama kita dengan kemampuan yang kita miliki. Kemampuan itu adalah bakat, talenta yang kita punya, ya, menerangi. Seperti tadi, ya. Dengan demikian nanti kita bisa menjelaskan kepada orang lain dengan gambar yang bisa bercerita banyak. Ada yang bisa mengedit dan lain sebagainya itu sampai dengan baik. Ada yang punya kemampuan untuk promosi, menjelaskan kepada orang lain apa yang diperlukan itu. Jadi panggilan Matius sungguh bisa kita renungkan bagi diri kita sendiri. Dia tidak menuliskan banyak tentang dirinya. Informasi yang bisa dikatakan dia tulis dengan dirinya, yang itu hanya bahwa dia bernama Matius. Penulis itu Injil, ya. Bahwa dia bisa kita tahu bahwa dia melihat Yesus karena ada cerita tentang Yesus diangkat ke surga dalam Injil. Tetapi lebih dari situ dia tidak banyak menuliskan sesuatu tentang diri. Tapi yang dia tulis, yang dia berharap lengkap dia utuh ceritakan adalah gurunya, yaitu Yesus yang memanggil dia, yang adalah anak manusia, sang Mesias yang dinanti-nantikan oleh orang yang. Nah, kurang lebih itu, mudah-mudahan tidak terlalu singkat, tapi juga mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Kan saya bisa katakan dari sini, ya, semoga ini bisa menjadi perenungan kita. Sekali lagi mohon maaf kalau informasinya memang sedikit, karena dari sekian banyak, dari saya kuliah juga di Jogja dulu, informasi tentang Santo Matius hanya segitu juga, berputar-putar sekitar itu juga. Hanya paling nanti ada tentang menelaah tulisannya, tapi itu mengenai tulisan, bagaimana dia menulis dan bagaimana sampai kepada kita. Tapi yang jelas informasi pemahaman kita langsung secara pribadi, baik sebelum menjadi Rasul Yesus maupun sesudah Yesus naik ke surga, itu informasinya cukup kurang sampai kepada kita. Tetapi yang kita tahu, kita banyak mengenal Yesus karena demikian. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pastor Ruben atas renungannya. Ada 2 poin yang saya bisa tarik dari renungan Pastor malam ini. Yang pertama adalah Allah memandang diri kita tanpa lihat latar belakang kita. Walaupun kita itu orang berdosa atau orang suci, Allah tidak memandang itu. Jadi Allah memanggil kita. Allah menggunakan orang yang dipandang berdosa, dipanggil seutuhnya untuk digunakan atau menggunakan kemampuan atau talentanya. Semua itu demi kemuliaan Tuhan. Itu 2 poin itu yang saya bisa ambil dari renungan Pastor Ruben malam ini. Dan untuk sahabat LPF, ada yang mau bersharing atau memberikan pernyataan atau memberikan pertanyaan kepada Pastor Ruben atau Pastor Sandro, kami persilakan. Terima kasih.
Selamat malam, Ibu Ya, Jenny. Shirley, ya, Ya, selamat malam, Bu. Kabar baik, Bu. Tetap sehat ya. sehat. Silakan, Selamat Bu. malam. Ya, selamat malam, Pastor Ruben. Selamat malam, Ibu Kerly. Ya, terima kasih, Pastor. Pastor, saya melihat di sini betapa luar biasanya Tuhan kita ya, Pastor ya. Dia memanggil murid-muridnya dari berbagai background. Nah, yang saya agak terkejut itu adalah menilik latar belakang dari Santo Matius ini. Ternyata dia adalah seorang pemungut cukai. Nah, sekarang itu juga itu yang menjadi titik tolak saya bertanya gitu, kenapa ya Tuhan kok mengangkat Santo Matius yang background-nya adalah pemungut cukai. Sedangkan kalau kita melihat di Perjanjian Lama, banyak sekali ayat-ayat yang mendukung itu yang melarang untuk penggunaan riba. Sedangkan kalau kita tahu pemungut cukai itu kan pasti berhubungan dengan riba. Tetapi kalau saya lihat lagi, saya baca lagi beberapa buku, itu mengatakan bahwa memang gereja akhirnya tidak boleh terlalu kaku dengan aturan-aturan seperti itu. Karena perekonomian berkembang begitu pesat. Uang kalau tidak dijalankan, cuma didiamkan aja, pasti tidak ada fungsinya. Nah, lalu bagaimana pendapat gereja sendiri tentang penggunaan riba itu sendiri, Pastor? Sebab kalau misalnya gereja mengatakan tidak, tentu tidak akan pernah berdiri bank-bank seperti sekarang ini yang begitu pesat gitu, Pastor. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Wah, ini kalau sudah sampai hukum gereja nih atau pandangan gereja, ini sudah agak susah kalau sudah menyangkut, ini sudah dekat-dekat ke hukum. Tetapi yang saya bisa pahami adalah bahwa ada kegiatan di mana itu untuk demi hidup, dalam artian supaya saya bisa hidup. Sebenarnya agak sedikit ini juga karena dia mengatakan ya jangan menagih hutang. Lalu kalau kita tidak menagih terus bagaimana dong kita bisa membantu yang lain? Ya, ada banyak cara. Nah, menurut pemahaman saya yang ditentang gereja itu adalah yang bisa dikatakan rentenir, dalam artian itu mencekik sesama sampai akhirnya ya orang tidak mampu berbuat apa-apa karena utangnya itu sudah berbunga, bahkan bunganya sudah lebih banyak daripada utang itu. Nah, itu yang seringkali dilupakan orang. Tapi bahwa gereja memandang baik ada perputaran uang untuk menyimpan uang itu dihitung secara menghitung secara normal lah ya, mau dikatakan seperti itu, yang bisa ditoleransi bahwa itu untuk jasanya. Bagaimanapun yang menyimpan uang dan menjalankan uang perlu ada jasa, ada sesuatu karena dia perlu hidup gitu loh. Ya, ini juga yang seringkali juga menjadi tantangan bagi gereja, termasuk untuk pegawai-pegawainya ada beberapa yang. Tapi itu soal lain. Oke. Tapi bahwa menjalankan uang dengan aturan yang jelas, tidak menjadikan itu untuk demi kepentingan pribadi sendiri, tapi untuk kepentingan sesama. Artinya bank-bank itu dibuatkan bukan untuk saya pribadi, saya mau bikin bank untuk saya kaya, tidak. Tapi kalau saya endanya buang bank atau kemudian semacam perkreditan untuk membantu sesama saya, itu malah baik, dalam artian mereka memerlukan cara bagaimana caranya, misalnya seperti CU sekarang ini, atau ya di sini cukup banyak CU di Kalimantan Barat ini, cukup banyak trade union yang membantu mereka. Masyarakat pada dasarnya kalau aslinya mau mempunyai uang tidak punya, dalam artian tiba-tiba ada duit cash yang banyak tuh tidak ada, kemampuan mereka tidak ada. Tapi ketika mereka bisa dibantu oleh CU dan ketika suatu saat mereka membutuhkan uang dana yang lebih besar, mereka ada simpanan, mereka bisa pinjam dengan rasio yang normal, yang ya sesuai aturan, tidak mengada-ada seperti bank-bank yang atau lembaga-lembaga yang kemudian menghancurkan merugikan nasabahnya. Nah, di situ gereja malah mendukung, misalnya banyak mendukung berdirinya CU-CU. Kita bisa lihat di beberapa di Indonesia ini bagaimana CU-CU itu berdiri, umumnya ya sebagian besar itu lahir dari gereja, dari
umumnya PSE ya. Saya mengalami waktu saya di Asmat dulu, Keuskupan Agats itu ada CU ya, Darsa Sepok. Lalu kemudian di Makassar karena saya kebetulan orang Toraja, di situ ada CU Sawan Sibarung. Di sini ada di Kalimantan Barat sini di Keuskupan Agung Pontianak ada sekian lebih puluhan CU, dan beberapa CU yang besar itu berawal dari komisi PSE Keuskupan. Dan lembaga-lembaga keuangan itu ada, sekali lagi diadakan, dibentuk untuk membantu masyarakat, karena masyarakat memang dalam situasi kita berdunia perlu uang ya. Memang keselamatan tidak bergantung pada uang, tapi banyak orang juga kemudian lalu kebat-kebit karena tidak punya uang sama sekali. Nah, kita membantu mereka bagaimana caranya supaya umat kita ini tarafnya bisa berkembang ya, taraf hidupnya bisa berkembang dengan membantu ketika mereka membutuhkan dana yang besar, karena mereka sendiri tidak punya dana yang cukup besar, mereka hanya bisa mampu saling membantu, sehingga semacam bergantian begitu. Kalau misalnya dulu kan namanya koperasi itu ya udah yang dia dulu atau apa supaya dia bisa berkembang, nanti yang lain lagi ya, itu untuk membantu berkembangnya usaha itu, dan juga untuk ya menghidupi para pegawai yang membantu mereka mengelola keuangan itu. Di situ saya kira di situ pandangan gereja. Tapi kalau itu misalnya dijadikan semacam rentenir lalu mencekik orang lain akhirnya lalu mati, artinya barang-barangnya mati dalam arti tertentu, barang-barangnya harta miliknya kemudian raib karena sudah dipakai untuk membayar utang, bahkan disita oleh yang menjalankan uang itu. Nah, itu saya kira sangat ditentang gereja. Jadi kalau dalam tempat lain oke, riba, tapi Yesus mengatakan bergunakanlah mamon yang tidak berguna itu, lupa saya, mamon itu untuk masuk kerajaan surga. Tapi jangan kita diikat oleh mamon itu. Jadi harta benda uang itu kita pakai untuk sama yang seperti kita renungkan dengan dalam panggilan Matius ini. Kita menggunakan, kalau kita mampu untuk mengolah keuangan untuk sesama, itu sangat baik. Mengapa tidak? Ya, jadi itu menurut saya tidak berani untuk mengatakan pandangan gereja persis seperti itu, tapi itu cara pandang saya sejauh saya memahami bagaimana gereja memandang selama ini untuk pengembangan kita manusia. Maka ada seksi PSE di setiap keuskupan. Saya kira itu yang bisa saya katakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pastor. Terima kasih Pastor Ruben. Boleh dari teman. Silakan Bu. Ya, mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya misalnya ke Pastor Sandro, boleh ditanyakan segera sebelum Pastor mau beristirahat ya Pastor ya. Ya. Ya, kalau misalnya Pastor sudah lelah, Pastor boleh tidur dulu. Boleh istirahat dulu karena Pastor berumur 90 tahun lebih ya. Ya. Jadi kalau ada yang mau bertanya segera, atau setelah itu Pastor mesti beristirahat ya. Terima kasih Pastor Sandro dari Cau'i, Belanda. Boleh ikut hari ini. Ya. Silakan Bu. Ya. Saya hanya ingin memberikan afirmasi bahwa dari gambar-gambar yang Pastor Sandro buat bisa menginspirasi untuk merenungkan dengan lebih jelas, karena visualisasi itu buat orang yang seperti saya bisa membantu melihat gambaran apa yang sebenarnya diinginkan Kristus dalam perjalanan hidup saya. Terima kasih. Ini mencapai tujuannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Cau'i. Ada lagi sahabat LPF sebelum Pastor Sandro beristirahat malam? Bu Jenny, mungkin Ibu Cau'i tadi bisa sharingkan satu pengalaman yang dia lihat dari gambar Pastor Sandro. Silakan Bu Cau'i. Ya, seperti yang Pastor sampaikan dengan cerita
gambaran luka-luka Kristus yang ditunjukkan kepada muridnya ketika dia menampakkan diri setelah bangkit. Saya mengalami sendiri ketika suasana kehidupan saya sulit. Saya tidak bisa membayangkan pada saat itu kenapa hal tersebut terjadi pada diri saya. Jadi lebih jelas lagi, saya pernah mengalami keguguran setelah hamil, terus itu menjadi sebuah dilema. Kenapa Tuhan memberi, tapi pada saat yang sama Tuhan juga mengambil gitu. Tapi dengan gambaran yang Pastor Sandro buat, dengan Yesus hadir, dan tadi juga diafirmasi oleh Pastor Sandro bahwa dengan mengalami luka dan penderitaan itu, Yesus sebenarnya sedang menunjukkan dirinya. Dan itu Pastor pernah tuliskan di dalam salah satu renungannya. Dan saya merasa dikuatkan dengan visualisasi itu. Bahwa Yesus sendiri pun memiliki luka-luka itu. Jadi Allah memperbolehkan luka-luka terjadi dalam kehidupan kita, sebagaimana Ia memperbolehkan luka-luka itu terjadi pada Kristus, Sang Abdi dan panutan hidup kita. Seperti itu kira-kira sharingnya. Terima kasih Pak Sandro sekali lagi untuk afirmasi malam ini. Oh, cuy. Jika tidak ada yang akan bertanya. Nah, satu lagi mungkin saya ingin sharing. Ya, silakan Bu. Saya sendiri dengan Pastor Sandro sudah kenal lama. Dan dalam kehidupan kita, pasti kita memiliki banyak sekali masalah. Termasuk juga kadang-kadang dalam keluarga dan dengan pasangan kita. Saya pernah curhat dengan Pastor Sandro, dan kemudian Pastor Sandro, beliau sebetulnya juga ahli komunikasi. Beliau memberi saya nasihat yang sangat berharga, yang sampai sekarang selalu saya ingat itu Pastor ya. Jadi waktu itu saya mengeluh, yang misalnya dalam berkeluarga kadang kita ribut dengan pasangan, kemudian saya mengeluh, Pastor begini, begitu, begini, begitu. Tetapi Pastor memberi saya satu nasihat yang sangat bagus. Pastor bilang begini ke saya, dalam suatu hubungan, kita harus kita ibaratkan seperti sebuah bola pingpong misalnya. Kalau kita lemparkan bola ini ke bawah, dan di bawahnya ini kalau keras dia akan memantul. Tetapi kalau di bawahnya ini air, dia akan bergelombang. Nah, itu buat saya sangat dalam artinya. Jadi artinya adalah apa? Bahwa kalau kita menghadapi itu dengan keras, dia akan memantul, hubungan itu akan semakin jauh. Tetapi kalau kita yang berubah, kita bergelombang, mengikutinya, kita menjadi lebih lembut, hubungan itu akan menjadi baik. Ya. Sehingga itu nasihat yang sangat berharga dari Pastor buat saya. Ya, dengan perumpamaan yang begitu sederhana. Ya. Terima kasih banyak, Pastor. Ini, Pastor. Ya. Ini bola masih ada di laci saya. Ya. Ya, saya kira itu menjadi suatu pegangan buat kita dalam kehidupan ya, bahwa kita harus bergelombang gitu ya. Jadi tidak menjadi pribadi yang terlalu keras seperti itu. Nah, kalau saya kembalikan kepada moderator, ya, Pastor mau menambahkan? Nah, itu Yesus disalib, diolok-olok, diejek, dan dia dengan penuh keramahan, Bapa, ampunilah mereka. Jadi inilah tanda dari paku itu, dari artinya sakit, kesulitan dan lain itu adalah kemungkinan untuk maju, untuk harus kita bangkit. Sudah mati, Yesus itu bangkit. Jadi kalau setiap kali kita itu misalnya ada sakit hati dan lain, dan kita mengampuni, kita bangkit.
Nah, kita buat itu, buat menjauhkan sakit hati itu menjadi kesempatan justru untuk ungkapkan cinta kita kepada Tuhan, karena Dia mengampuni kita. Dan kita bisa mengampuni kalau kita diampuni. Kalau kita tidak punya ampun, tidak bisa kita ampuni. Jadi itu adalah tanda-tanda. Jangan buat itu. Jadi kesulitan, kehambatan itu harus ada di dalam hidup kita. Karena tanpa itu kita tidak bisa berpikir-pikir. Tidak bisa kita, mata kita itu bisa apa itu, tenggelam di dalam kesibukan-kesibukan, di dalam kebiasaan-kebiasaan. Tanpa kita itu merasakan. Yesus itu memberi contoh itu dalam Matius juga itu, atau dalam Injil Matius. Waktu seorang wanita itu melahirkan, mengalami kesakitan, tapi sesudah melahirkan dan bisa merangkul anaknya, selalu dia lupakan semua itu penyakitnya dan kesulitannya, karena dia memberi hidup. Jadi itu bangkit, itu kebangkitan. Baik, terima kasih. Ya, luar biasa sekali Pastor Sandro atas renungannya, dan kami juga berterima kasih atas kesediaan Pastor Sandro dan Pastor Ruben yang mengisi renungan pada malam hari ini, memberikan banyak inspirasi, banyak pelajaran untuk kami. Terima kasih juga kepada Ibu Mustika dan Ibu Chauik yang sudah bersharing kepada kami. Waktu sudah larut malam, kami mohon doa penutup dan berkatnya oleh Pastor Ruben. Terima kasih, Pastor. Baik, mari saudara-saudari yang terkasih yang dikasihi Tuhan, kita berdoa penutup dan memohon berkat Tuhan. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang kuasa dan kekal, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah membentuk kami, memberi kami kehidupan, dan memanggil kami dengan latar belakang, kemampuan kami masing-masing, tetapi juga karena Engkau mencintai kami. Kami bersyukur atas kelahiran Cicit Elrich Leonardi. Kami juga memohon rahmat kesehatan bagi anak-anak Ibu Monica Citra, dan kami bersyukur atas ulang tahun Kian. Semoga semua rahmat yang Kau berikan ini kami syukuri dalam kehidupan kami, dan kami balas kepadamu dengan mewartakan sabdamu dengan segenap kemampuan yang kami miliki, sehingga syukur kami dan pewartaan tentang Engkau melalui diri kami sungguh membuat semakin banyak orang mengalami kasih-Mu, mengalami kerahiman-Mu. Semoga kami selalu hidup dalam diri-Mu dan tetap ada dalam naungan belas kasih-Mu. Kini kami mohon berkat-Mu ya Tuhan untuk kami semua. Tuhan bersamamu dan bersama saudara-saudara sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberi istirahat yang menyegarkan badan oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.